Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu penuh sukacita dan juga memiliki semangat yang tinggi dan luar biasa. Apalagi kita selalu mendapatkan penyertaan Tuhan. Dan seperti pada hari ini di perjumpaan kita melalui Oase Rohani Katolik, pada hari ini di mana gereja merayakan perayaan wajib, yaitu peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Dan pada hari ini kita tentu saja telah hadir untuk mendampingi kita semua dan memberikan penguatan rohani bagi kita semua, yaitu Romo Yosef Purboyo Dias PR, yang akrab kita panggil dengan Romo Dias, beserta dengan Alexandra Sisi. Baik, mari kita sapa Romo Dias. Salam jumpa Romo Dias, apa kabarnya? Salam jumpa Bu Susi dan juga semua pendengar sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, kabar baik, salam sehat untuk semuanya. Ya, salam sehat penuh berkat ya Romo, di mana selalu harus prokes ya Romo, masih dalam suasana itu. Ya, baik Romo, kita segera buka Oase Rohani Katolik. Silakan Romo dengan doa pembuka. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik kita mengawali permenungan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat terbuka terhadap sabda-Mu, dan sungguh-sungguh kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Dias. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali dengan antifon pembuka. Aku akan memperhatikan domba-dombaku. Mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin dan aku, Tuhan sendiri, menjadi Allah mereka. Dan pada hari ini gereja dalam peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup, kita langsung memasuki dengan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai dengan bab 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya, yang mulia sesuai dengan kuasa-Nya untuk dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 122. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika aku berkata kepadamu, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan.
Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil suci menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Baik, Romo Dias, kami sudah ingin sekali untuk memperoleh inspirasi rohani pada hari ini, terkait juga dengan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup ya, Romo? Ya, betul. Dan kita juga nanti sekaligus untuk pada sesi pertama ini akan mengupas inspirasi rohani dari Romo, yaitu terkait dengan bacaan pertama ya, Romo? Ya. Inspirasi dari bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang menarik tentu Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi ini pada saat Paulus itu sedang dipenjara. Ya, jadi Paulus sedang dipenjara dan pada saat itu jemaat di Filipi
sedang ada ancaman perpecahan juga, bahwa ada dua orang diaken yang saat itu sedang berseteru, ya, sehingga menjadi ancaman bagi jemaat, ya. Paulus mengajak supaya mereka punya kerendahan hati, ya, sehingga ancaman perpecahan dari dua orang ini tentu tidak terjadi. Kerendahan hati, dan tentu pokok-pokok teologi dari tulisan Paulus di bacaan pertama ini, yaitu bersukacita di tengah penderitaan, ya, di tengah penderitaan yang dialami jemaat di Filipi. Rasul Paulus meminta mereka agar mereka tetap bersukacita dalam Injil. Maka dalam ayat-ayat sebelumnya tentu di situ dikatakan Paulus bersukacitalah, ya, bersukacitalah. Bahkan tadi dalam perikop ini juga ada di ayat di terakhir, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, ya, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Sukacita, ya. Jadi di tengah penderitaan, Paulus mengajak untuk tetap bersukacita dan teguh dalam Tuhan. Inspirasi pertama itu, bagaimana penderitaan itu kita tetap bisa bersukacita, ya. Mungkin biasanya relevansinya bagi kita, ketika kita menderita, pasti kita berduka, ya, pasti kita sedih, pasti kita kecewa, pasti kita marah, ya. Tetapi Paulus menghendaki agar jemaat di Filipi ini, di tengah penderitaan yang dialami jemaat Kristen, mereka tetap harus bersukacita. Mereka tetap harus berpegang pada Tuhan, ya. Nah, maka pertanyaan refleksi yang menjadi inspirasi bagi kita, apakah kita bisa seperti Paulus dan juga jemaat di Filipi yang mau tetap bersukacita dalam Tuhan di tengah penderitaan hidup kita, masalah hidup kita, beban hidup kita, ya, atau mungkin ketika pandemi melanda dunia ini, apakah kita bisa tetap bersukacita dan berpegang teguh pada Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita berduka cita, kita marah pada Tuhan, kita kecewa pada Tuhan, ya, kita malah kehilangan iman kita, tidak berpegang teguh pada iman, malah sebaliknya, ya. Pertanyaan pertama yang bisa kita renungkan, apakah kita bisa bersukacita di tengah beban hidup dan penderitaan masalah hidup kita masing-masing? Inspirasi yang kedua tentu saja dari bacaan tadi, Paulus mengatakan, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami, ya. Paulus tidak hanya mengajarkan untuk bersukacita, tetapi Paulus juga memberikan teladan, ya. Paulus juga memberikan teladan bagaimana dia tetap bersukacita mewartakan Injil kendati harus ditangkap, kendati harus dipenjara. Dan kita tahu nanti Paulus akhirnya dijatuhi hukuman mati, ya, dibunuh, dipenggal kepalanya, ya. Paulus tetap bersukacita dan memberikan teladan itu kepada jemaatnya. Dan kata-kata di sini, perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Artinya bukan cuma Paulus sendiri, ya. Paulus memberikan contoh bagaimana Yesus Kristus sendiri, ya, yang memberikan teladan bagi kita, yang mati di kayu salib bagi kita untuk memberikan hidupnya bagi banyak orang. Maka Paulus memberikan teladan melalui Yesus Kristus sendiri, melalui dirinya, ya, dan kami tentu saja adalah para rasul yang lain pula, ya. Kalau dalam konteks bacaan ini, yaitu Paulus bersama dengan sahabatnya, ya, teman seperjalanannya, ya, yang kemudian membantunya dalam mewartakan Injil. Nah, itu yang kedua, bagaimana
tidak hanya mengajar, tidak hanya berkhotbah, Paulus juga memberikan teladan kepada jemaat di Filipi. Yang ketiga yang bisa kita renungkan di sini adalah ada banyak tantangan ya ketika jemaat di Filipi itu, yaitu para pengajar-pengajar atau penyesat-penyesat ya yang masuk ke dalam jemaat ya. Itulah yang dihadapi jemaat. Maka perpecahan tadi bukan hanya ada 2 orang diakon yang saling berselisih, tetapi juga ada penyesat-penyesat yang masuk ke dalam jemaat ya, yang kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan ajaran Kristus sendiri. Maka dikatakan di sini banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus ya, musuh salib Kristus. Artinya ya tentu saja berarti yang bertentangan dengan salib Kristus, yang bertentangan dengan ajaran Kristus itu sendiri. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Inilah pengajar-pengajar, penyesat-penyesat yang masuk ke dalam jemaat di Filipi yang tadi membuat perpecahan di antara jemaat ya. Padahal kita ini adalah warga kerajaan surga ya dalam ayat selanjutnya. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Yesus Kristus Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia sesuai dengan kuasanya ya. Maka kita sebagai warga kerajaan surga sebetulnya ingin menunjukkan bahwa bukan seperti ini yang diajarkan oleh Yesus ya. Maka musuh salib Kristus tadi telah menyesatkan jemaat-jemaat. Kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, Tuhan mereka ialah perut, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tentu bagi jemaat Kristen yang akhirnya terpengaruh oleh penyesat-penyesat ini, mereka tentu akan mengalami kebinasaan ya. Sementara jemaat-jemaat yang setia, yang berpegang teguh pada ajaran Kristus, maka kehidupanlah yang nanti akan mereka terima, bukan kebinasaan. Nah, di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat-jemaat di Filipi supaya jangan jatuh pada kesesatan oleh tadi penyesat-penyesat ya, ajaran-ajaran yang sudah masuk ke dalam jemaat. Biasanya dalam konteks ini adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen tetapi masih membawa tradisi-tradisi lama ya, sehingga ini yang harus ditentang, ini yang harus dilawan oleh jemaat karena itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus ya. Dan hal terakhir tentu saja yang bisa menjadi inspirasi kita adalah Paulus meneguhkan jemaat supaya terus berpegang teguh ya, terus setia pada ajaran Yesus. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Paulus meneguhkan jemaatnya supaya tetap berdiri teguh dalam Tuhan, tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang tidak sesuai, dan tetap setia pada Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya ya. Maka sebetulnya nanti di bab selanjutnya, di bab 4 itu nanti ada nasihat Paulus. Tetapi di bab 3 ini peringatan dari Paulus
melawan pengajar-pengajar sesat tadi, penyesat-penyesat yang masuk ke dalam jemaat di Filipi. Kira-kira itu inspirasi yang bisa kita renungkan, bagaimana Rasul Paulus di tengah penderitaannya, mewartakan Yesus dalam penjara, dia masih bisa bersuka cita dan masih bisa meneguhkan jemaatnya lewat surat-suratnya itu. Demikian, sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, Romo Dias, banyak sekali inspirasi rohani yang menguatkan kami semua ya Romo pada hari ini. Ya, tadi tentang kerendahan hati yang selalu diingatkan. Kadang-kadang soalnya mungkin saja bisa terlupakan gitu ya Romo, dengan adanya ya hal-hal yang mungkin saat ini apalagi Romo, di mana di tengah kesulitan hidup begitu, mungkin orang jadi lebih mungkin cepat sensitif atau cepat emosi begitu. Nah, ini kerendahan hati tadi diperlukan. Dan hal yang kedua tadi, bagaimana bersukacita di tengah penderitaan. Ini tadi saya menggarisbawahi begitu Romo. Saya membayangkan di saat-saat pandemi ini, di mana juga nantinya katanya kita menghadapi resesi. Ini orang sudah galau begitu Romo, sudah deg-degan begitu. Aduh, nanti kita gimana ya? Nanti bagaimana nih dan lain-lain. Nah, ini perlu nih Romo untuk kita mendapatkan lebih lagi mengenai penguatan. Bagaimana kalau kita pikir kita lagi menderita, tapi kok disuruh bersukacita begitu. Nah, ini yang mungkin nanti kami ingin sekali untuk lebih digali begitu Romo tentang inspirasi rohani supaya benar-benar kami bisa melaksanakan, bisa bersukacita walaupun dalam penderitaan ini Romo. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, memang tidak mudah pasti ya. Bagaimana kita diminta untuk bersukacita di tengah penderitaan ya. Tetapi sekali lagi itu bukan hal yang mustahil. Karena teladan itu sudah ada ya, seperti yang tadi diwartakan oleh Paulus, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami ya. Ikutilah teladanku, artinya apa? Artinya Paulus ingin menunjukkan saya bisa seperti itu ya. Orang-orang yang bersama dengan kami ya, para rasul yang lainnya pun juga mengalami hal yang sama juga. Kita tahu akhir dari para rasul adalah mereka juga menjadi martir ya. Mereka juga mati membela iman, mati karena iman akan Yesus Kristus. Dan terlebih lagi yang penting, yang paling utama adalah teladan Yesus Kristus sendiri yang memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk keselamatan banyak orang yang menderita di kayu salib, dalam jalan salib ya, untuk keselamatan banyak orang. Nah, di tengah penderitaan, salib dan bahkan kematian, di situ ada sukacita karena keselamatan seluruh dunia. Nah, inilah yang harus kita ingat bahwa memang menderita itu manusiawi kita, pasti kita menghindari. Orang tidak ingin menderita, orang tidak ingin sakit ya. Tetapi ingat bahwa penderitaan itu adalah bagian dari hidup kita ya, yang tidak bisa kita tolak ya. Sakit pun juga bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita tolak. Ya, orang sekaya apapun ya pasti akan mengalami sakit, pasti akan mengalami penderitaan ya. Meskipun banyak harta, banyak uang untuk biaya segala macam, tapi tetap saja dia tidak bisa menolak penderitaan, menolak sakit. Nah, sekarang bagaimana penderitaan dan sakit itu kita refleksikan, kita lihat dalam cahaya, dalam terang iman Kristiani, bahwa kita bersatu dengan penderitaan Kristus sendiri. Nah, ketika kita sudah bersatu dengan penderitaan Kristus sendiri, kita akan melihat penderitaan saya tidak seberapa dibanding penderitaan Yesus yang mengalami hinaan, cacian, cambukan, bahkan jalan salib yang begitu berat, dan akhirnya
dipaku di kayu salib, ya itu belum seberapa dengan penderitaan Yesus. Maka penderitaan saya kita tatapkan pada penderitaan Tuhan Yesus sendiri. Nah, disitulah akan ada sukacita dan kegembiraan ketika kita menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Maka, sahabat Oase Rohani Katolik, bagi kita orang Katolik, kita punya sakramen perminyakan, ya, sakramen pengurapan orang sakit. Gunanya sakramen itu menguatkan iman si penderita, si pasien, ya, supaya menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus sendiri, sehingga secara iman, secara rohani, secara mental dipersiapkan untuk bisa menerima itu, ya, bukan sebaliknya. Supaya si pasien bisa, ada yang berpikir bahwa sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perminyakan supaya si penderita, si pasien cepat meninggal, ya. Tidak, ya. Tetapi supaya mental, rohani, jiwa si pasien itu sungguh-sungguh bisa menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus sendiri. Nah, itulah bagaimana kita memahami penderitaan dan tetap bersukacita di tengah penderitaan kita yang tanda kutip, ya, mungkin belum seberapa dibanding penderitaan Kristus sendiri. Ya, baik Romo. Ini banyak sekali Romo inspirasi dan juga refleksi yang menjadi PR bagi kami semua, ya Romo. Dengan satu tadi, ada 4 hal, tapi salah satunya adalah bersukacita dalam penderitaan. Jadi semua orang harus siap karena penderitaan yang dihadapi kita semua tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah dihadapi oleh Tuhan Yesus, begitu ya Romo? Betul sekali. Baik, untuk keselamatan dunia bahkan, ya, menderitanya bukan hanya untuk 1 orang, 2 orang, tetapi untuk keselamatan seluruh dunia, ya. Itu makanya penderitaannya sungguh-sungguh luar biasa, tetapi ada kegembiraan dari situ. Kita semua diampuni, kita semua diselamatkan. Ya, baik Romo. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di sesi pertama Oase Rohani Katolik, di mana edisi pada hari ini adalah peringatan wajib dari Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sambil kita merenungkan kembali inspirasi rohani yang telah disampaikan oleh Romo Dias, dan kita akan kembali melanjutkan di sesi yang kedua. Kembali kita berjumpa di Oase Rohani Katolik untuk edisi pada pekan ini, di mana peringatan wajib dari Gereja Katolik, yaitu peringatan Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Dan masih bersama dengan Romo Yosef Purboyo Dias, PR, beserta dengan Alexandra Sisi. Apa kabarnya Anda semua yang mungkin baru saja bergabung di sesi kedua ini? Tadi telah kita peroleh penguatan inspirasi rohani yang begitu banyak dan juga yang tentu saja akan memberikan juga ke depannya bagaimana kita harus melakukan ataupun melaksanakan hidup kita. Silakan Romo Dias mungkin bisa memberikan kesimpulan singkat. Ya, dari bacaan pertama tadi, kesimpulan singkat yang bisa kita renungkan adalah bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus, ya, kita juga meneladan Kristus sendiri yang rendah hati, yang juga menderita, yang taat, ya. Tetapi juga kita ingat bahwa sebagai murid Kristus kita harus berpegang teguh pada Kristus, ya, bukan menjadi musuh salib Kristus. Maka segala penyesatan-penyesatan, ajaran-ajaran sesat, ya, atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran gereja yang di luar gereja tentu saja jangan kita ikuti, ya. Kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, kita tetap berpegang pada ajaran gereja.
Baik, Itu Romo. dari yang bacaan pertama tadi. Iya, jadi setia terus kepada ajaran Kristus ya, Romo. Betul sekali. Iya, baik. Bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang mungkin memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran, silakan Anda sampaikan melalui yang ada tertulis dalam deskripsi pada perjumpaan kita ini. Dan kemudian Romo, saat ini juga kita melangkah kepada Injil Suci menurut Lukas, yaitu bab 16 ayat 1 sampai 8. Kira-kira inspirasi rohani apa, Romo, yang hendak disampaikan? Ya, dari bacaan Injil tentu saja kita bisa merenungkan juga banyak hal. Yang pertama, tentu kita melihat bendahara tadi ya, bendahara yang tidak jujur ya, tetapi kemudian ia dipuji oleh tuannya. Sebetulnya bendahara ini dipecat ya oleh tuannya kan ya, dia berilah pertanggungjawaban apa yang telah kudengar tentang dirimu, sebab kamu tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi ya. Bendahara yang dipecat ini rupa-rupanya dalam situasi kritis ia mampu mengambil langkah yang taktis dan kreatif ya untuk masa depannya ya, untuk mempertahankan hidupnya. Dia tahu bahwa mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Maka kemudian dia berpikir kreatif, berpikir taktis, sehingga dia menurunkan hutang dari kreditur-kreditur tuannya tadi ya. Berapa hutangmu? 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, duduklah buat surat utang yang lain 50 tempayan. Berapa utangmu? 100 pikul gandum. Inilah surat utangmu 80 pikul ya. Dia berpikir cerdik ya, berpikir kreatif dan taktis, sehingga ketika dia dipecat nanti dia punya relasi ya, karena para piutang-piutang, kreditur-kreditur dari tuannya tadi ini sudah dibantu ya, dikurangi jumlah hutangnya tadi, sehingga suatu saat ketika dia sudah tidak bekerja lagi, para kreditur tadi, piutang tadi punya hutang jasa lah seperti itu kepada bendahara yang tidak jujur itu. Itulah yang dipuji oleh tuannya tadi ya, bahwa dia mampu berpikir taktis dan kreatif, dia tidak sembunyi dari masalah, tidak lari dari masalah, tidak mencari kambing hitam, tetapi dia menyelesaikan masalahnya, menghadapi masalahnya. Maka hal pertama yang bisa kita renungkan, apakah diri kita berani menghadapi masalah, ya, berani menyelesaikan masalah, atau malah sebaliknya, kita lari dari masalah. Ya. Ketika ada masalah hidup, kita lari dari masalah, kita mencari kambing hitam atas masalah kita. Ya. Nah, ini yang bisa kita refleksikan. Pertama, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita orang yang taktis, berpikir taktis? Apakah kita orang yang kreatif? Apakah kita orang yang berani menghadapi masalah? Apakah kita orang yang berfokus pada penyelesaian masalah? Atau fokusnya pada masalah itu terus ya, sehingga mencari kambing hitam, mencari pembenaran, nah, seperti itu. Lalu yang kedua yang bisa kita renungkan adalah meskipun dipuji oleh tuannya, tetapi tentu saja membangun relasi dengan harta atau dengan uang ya, tentu itu adalah relasi atau pertemanan yang semu ya, bukan relasi yang sejati ya. Relasi ini kan tadi dibangun atas dasar mamon ya, atas dasar kamu punya hutang sekian, saya bantu jadi sekian. Kamu punya hutang sekian, saya potong jadi sekian ya. Relasi yang demikian tentu saja
bukan relasi yang sejati, ya. Mungkin sekedar relasi bisnis, ya. Mungkin itu hanya relasi untung rugi, ya. Tetapi relasi yang sejati itu harus didasarkan pada Tuhan, ya, bukan pada harta, bukan pada mamon, bukan pada uang atau bisnis untung rugi saja. Relasi yang sejati, persahabatan yang sejati tentu saja harus didasarkan pada ikatan bersama dengan Tuhan, ya. Maka relasi yang tadi dibuat oleh bendahara yang tidak jujur itu sebetulnya adalah sebuah persahabatan atau relasi yang rapuh, ya, yang sangat mudah hancur, ya. Namanya relasi bisnis pasti itu kan bukan ikatan yang kuat dibanding kita relasi yang memang sungguh-sungguh diikat, ya, oleh Tuhan, ya, oleh iman. Nah, seperti itu. Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya, tentu saja tidak akan pernah bisa menjalin relasi yang sejati, ya. Yang kalau kita mau jujur, ya, pasti kalau kita relasinya, pertemanan kita, persahabatan kita hanya karena mamon, uang, ketika kita punya uang, mungkin kita punya banyak teman, ya. Iya. Ada di sekeliling kita. Ada ya. gula, ada semut, ya Romo. Iya, betul. Tetapi ketika kita tidak punya uang, sudah tidak punya lagi harta benda, apapun, ya, teman-teman lalu kemudian menghilang, ya. Lalu satu persatu kemudian tidak tahu kemana. Nah, itu tentu saja bukan relasi yang sejati, itu adalah persahabatan yang semu. Nah, sementara persahabatan, relasi yang didasarkan atas iman, atas Tuhan, ya, dalam keadaan apapun, pasti akan selalu mendampingi, pasti akan selalu mensupport, pasti akan selalu ada di samping kita, ya. Seperti tadi Rasul Paulus, dalam keadaan sulit, dia di penjara, ada sahabatnya yang kemudian membantunya untuk melanjutkan misinya, membantunya untuk memberikan surat kepada jemaat-jemaatnya yang ditujunya. Seperti itu. Itulah relasi yang kuat, relasi yang sejati. Itu yang kedua yang bisa kita refleksikan. Dan tentu saja yang ketiga yang bisa kita renungkan, kreatif dan cerdik tanpa berlandaskan dengan iman hanya akan menghasilkan tindakan memperdaya dan merugikan orang lain, ya. Sudah berapa banyak orang yang cerdas, ya, orang yang kreatif, orang yang jenius, ya, menggunakan kepintarannya tetapi untuk memperdaya orang lain, ya, untuk menipu orang lain, ya. Sementara kalau kita kreatif, cerdas, cerdik, ya, tentu disertai dengan iman, ya, maka kita akan menggunakan hal itu untuk banyak orang, untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama. Nah, maka permenungan kita yang ketiga, kita ini pribadi yang cerdas, cerdik, tanpa iman sehingga kita menjadi licik, lihai tapi jahat, atau kita pribadi yang cerdas, cerdik, kreatif, dan disertai dengan iman sehingga kita sungguh-sungguh berguna bagi orang lain. Ya. Santo Carolus Borromeus, ya, ini adalah contohnya. Carolus Borromeus itu adalah pribadi yang cerdas, ya, pribadi yang kreatif. Dia melihat bahwa situasi pada zamannya saat itu, orang-orang di kota Roma itu sudah mulai tidak percaya lagi pada gereja, pada sakramen-sakramen, karena muncul waktu itu gerakan Protestantisme itu, ya. Maka dia mau menjadi imam, mau menjadi pastor yang baik supaya mengembalikan
iman yang sudah mulai luntur, dan karena kepintarannya juga, karena kecerdasannya juga, dia dalam usia muda sudah diangkat menjadi kardinal oleh tahta suci. Dan tadi kepeduliannya kepada orang miskin, kepada orang sakit, dan juga kepada pendidikan, dia terlibat langsung. Bagaimana kepintaran dia, bagaimana juga apa yang ia lakukan sungguh-sungguh berguna bagi orang lain. Ia membangun rumah sakit, ia membangun seminari-seminari untuk pendidikan calon imam, sekolah-sekolah, dan pada saat itu juga terjadi wabah ya yang mengakibatkan banyak orang mati. Dia memberikan bahkan tempatnya, kamar tidurnya untuk merawat orang-orang sakit itu. Akhirnya dia pun terjangkit dan mati. Nah, maka Carolus Borromeus bisa disebut atau kita sebut juga sebagai martir cinta kasih ya. Dia mati membela iman, mati karena cinta kasih untuk merawat orang-orang sakit pada masa itu. Nah, inilah contoh bagaimana orang kreatif, orang cerdas, orang cerdik, tapi dilandasi dengan iman, sehingga karyanya, pelayanannya berguna bagi banyak orang. Orang kreatif, cerdas, cerdik tanpa iman hanya akan menjadi orang yang licik, lihai, dan jahat. Nah, ini 3 poin yang bisa kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini. Iya, banyak sekali Romo yang bisa menjadi bekal bagi kami semua untuk inspirasi rohani di sesi kedua ini melalui apa yang kita renungkan dari Injil Lukas. Jadi hari ini banyak poin-poin yang menjadi PR ya Romo untuk refleksi pada hari ini. Dan juga tadi sesuai pesan Romo tadi, inilah juga Santo Carolus Borromeus menjadi teladan yang harus diikuti juga ya Romo, selain tadi Rasul Paulus ya. Betul sekali. Baik, ya. Ini tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik untuk edisi di mana gereja dalam peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Dan untuk itu Romo, sebelum kita tutup perjumpaan kita, kiranya Romo bisa memberikan hal-hal di mana juga menjadi panutan, tuntunan bagi kita semua, pesan-pesan yang sangat berguna, Romo. Silahkan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, sebagai kesimpulan dari renungan kita hari ini, kita diajak untuk menjadi bendahara yang tentu saja jujur ya. Kita ini sebetulnya diberikan talenta, diberikan kemampuan, diberikan berkat-berkat oleh Tuhan, itu kan sama saja kita dipercaya sebagai bendahara ya. Maka sebagai bendahara tentu saja kita harus mempertanggungjawabkan apa yang tadi Tuhan berikan kepada kita. Saya diberikan talenta, saya diberikan berkat, saya diberikan segala hal, saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberi. Maka dengan kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan beri, itu kita sudah melaksanakan sebagai bendahara yang jujur ya. Kalau bendahara yang tidak jujur tadi, dia diberikan oleh tuannya, tetapi dia menghambur-hamburkannya. Dia kemudian disebut bendahara yang tidak jujur. Maka kita bendahara yang jujur yang telah diberikan oleh Tuhan ini, mari kita pertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan untuk kebaikan bersama, untuk banyak orang. Sekali lagi, kita diminta untuk menjadi bendahara yang jujur. Jujur artinya tentu saja kita harus cerdas, kita harus kreatif, ya, kita harus dengan dilandasi oleh iman, sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh berguna bagi banyak orang. Bukan malah untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau malah untuk
memperdaya orang, menipu orang untuk kejahatan. Kita diajak untuk menjadi bendahara yang jujur. Baik, Romo. Terima kasih banyak, Romo Dias, yang sudah memberikan begitu banyak inspirasi rohani yang tentunya juga menjadi PR bagi kami semua untuk bisa melaksanakannya. Ini merupakan seperti hal-hal rumusan yang bisa membuat kita juga bisa tadi bersukacita dalam penderitaan, ya, Romo. Betul sekali. Baik, ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian kami juga harus pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan juga partisipasi Anda semua. Romo Yosef Purboyo Dias, PR, beserta dengan Alexander Sisi, pamit undur dari hadapan Anda. Kini kita mari sama-sama siapkan diri kita untuk berdoa penutup. Silakan, Romo. Mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita akhiri permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga melalui permenungan kami hari ini, Kau ingatkan bahwa kami adalah warga kerajaan Allah yang harus senantiasa tunduk dan taat kepadamu dalam iman kami. Dan kami juga diingatkan bahwa kami juga adalah bendahara-bendahara yang Tuhan telah titipkan kepada kami, talenta, kemampuan, bakat, berkat, dan segala hal yang ada dalam diri kami. Semoga kami mampu mempertanggungjawabkan semuanya itu kepadamu lewat karya dan juga pelayanan kami untuk orang banyak. Sehingga dengan demikian kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang cerdas, kreatif, dan dilandasi oleh iman akan Engkau sendiri. Berkatilah kami agar kami mampu untuk melaksanakan sabda-Mu yang telah kami renungkan hari ini dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah pewartaan kami, pelayanan kami, bahkan kalaupun kami harus menderita karena tugas perutusan kami tetap setia dan bersukacita dalam Kristus. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, segala pekerjaan dan pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Dias dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, agar kita juga bisa lebih mengasihi, kemudian juga peduli dan akhirnya bersaksi. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.